Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada mawsiman lil khairat وجعل لنا ما في الأرض جميعا للعمارة والزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون العاعدون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وهو العيد المبارك أحل الله فيه لكم الطعام وحرم الصيام. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak para jamaah untuk mengkaji makna dari Idul Fitri dan halal bihalal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Idul Fitri. Yang pertama, zakat fitrah. Manakala senja akhir Ramadan datang, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri Ramadana mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Artinya, puasa bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi dan tiada akan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membayar zakat fitrah. Jadi
aktivitas Idul Fitri yang pertama adalah membayar zakat fitrah. Dan ini merupakan realisasi dari dimensi sosial ibadah puasa. Orang bilang bulan Ramadan itu bulan latihan. Sebulan penuh kita menempa diri dengan puasa Ramadan. Latihan jujur, latihan sabar, latihan disiplin, latihan hidup sederhana, dan latihan mengendalikan hawa nafsu. Berhasil tidaknya latihan kita itu akan terlihat dalam sikap hidup kita sesudah keluar dari Ramadan. Salah satu wujud keberhasilan latihan Ramadan itu memancar dalam kecintaan kita kepada fakir miskin, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membayar zakat fitrah. Saat itulah kita sadar, ya Allah, sudah aku rasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan dahaga. Sudah aku alami bagaimana pedihnya penderitaan orang-orang fakir miskin yang tiap hari berteman dengan lapar dan dahaga. Sebagai pertanda kecintaanku kepada mereka, ya Allah, aku keluarkan zakat fitrah untuk mereka. Kedua, takbiran. Kegiatan yang kedua adalah memperbanyak takbir pada malam 1 Syawal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah ayat 185. Artinya, hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasamu dan besarkanlah Allah atas petunjuknya padamu supaya kalian bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, kita harus membesarkan Allah, bertakbir dan bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam 1 Syawal atau malam hari raya Idul Fitri dengan memperbanyak takbir. Waktunya adalah sejak matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, kita kumandangkan takbir dari rumah ke rumah, dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dan dari kampung ke kampung, sebagai ungkapan rasa syukur kita. Saat itulah perasaan sedih menjadi gembira, sukar terasa mudah, dan hati yang digenangi air kebencian sirna berubah menjadi cinta kasih kepada sesama. Kumandang takbir bagi orang yang tinggal di rantau akan membangkitkan kesahduan dan irama romantis yang akan mengantarkannya ke kenangan masa lalunya, ke kampung halamannya, ke sungai tempat ia mandi, dan ke lapangan tempat ia bermain, sehingga ia berusaha sekuat tenaga supaya bisa berlebaran di tempat asalnya, supaya bisa berlebaran di kampungnya, merebah di pangkuan ibu dan bapaknya, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan sanak keluarganya, menjalin kembali tali persaudaraan yang sekian lama terpisahkan oleh jarak dan kepentingan masing-masing. Sungguh membahagiakan, dan kebahagiaan itu kita ungkapkan dengan memperbanyak takbir dan mengagungkan kebesaran Allah. Ya Allah, kalau tidak lantaran petunjuk-Mu, sulit rasanya menempuh perjuangan selama sebulan penuh. Berat rasanya melatih diri membina takwa, menahan lapar dan dahaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Man ahya lailatal fitri lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, hatinya tidak akan mati di saat hati orang-orang lain mati. Masyurul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, sholat Idul Fitri. Ketika fajar 1 Syawal menjelang, berangkatlah kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah itu berduyun-duyunlah kita ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri seperti saat ini. Selesai melaksanakan sholat Idul Fitri yang disertai dengan khutbah hari raya, kembalilah kita ke rumah dengan suasana gembira untuk saling memaafkan. Ada suatu riwayat menjelaskan bahwa pada suatu ketika setelah sholat Idul Fitri, Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Setelah sholat id tadi, datang malaikat Jibril kepadaku seraya berkata, 'Ya Muhammad, saya hendak berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkannya?' Rasulullah menjawab, 'Silahkan Jibril, aku akan mengaminkannya.' Doa malaikat Jibril yang pertama ialah, 'Ya Allah, pada hari 1 Syawal ini, pada hari raya ini, saya mohon jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Oleh karena itu, setelah sholat Idul Fitri, bersimpuhlah kita di hadapan ibu dan bapak, meminta maaf dan ridhonya. Bagaimanapun banyaknya gelar yang kita sandang, bagaimanapun harta yang kita miliki, tidak akan ada artinya jika tanpa ridho orang tua. Apalagi kalau sudah sampai taraf durhaka kepada orang tua. Sebab bukankah keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua? Karena itu, marilah kita meminta maaf kepada ibu dan bapak serta berusaha untuk mendapatkan keridhaannya. Doa malaikat Jibril yang kedua ialah, pada hari ini saya mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak saling memaafkan. Maka berlapang dadalah para suami di hari raya Idul Fitri ini untuk menerima permintaan maaf dari istrinya, dan berendah hatilah kaum istri bersimpuh memohon ridho dari suaminya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ayyumam ro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Apabila seorang wanita meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka wanita itu akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim dan Tirmidzi. Masyurul muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selanjutnya, doa malaikat Jibril yang ketiga ialah, ya Allah, pada hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. 3 jalur saling memaafkan itulah yang harus kita jalani di dalam merayakan hari raya Idul Fitri ini. Dengan demikian diharapkan
dosa-dosa yang kita punya kepada sesama manusia bisa terhapus dan tercipta kembali suasana kekeluargaan serta persaudaraan yang menyejukkan, di mana anak terisak di pangkuan orang tuanya, suami istri merajut kembali cinta kasih mereka, dan sesama saudara, muslim, tetangga, sahabat, teman karib, dan relasi saling bertegur sapa, menghidupkan kembali tatanan masyarakat yang saling asah asih dan asuh. Imam Zakiuddin Abdul Adzim memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW merayakan Idul Fitri. Kata beliau, Rasulullah senang menyambut Idul Fitri dengan wajah gembira dan sukacita, bertobat kepada Allah, memohon ampunan, mendamaikan orang yang bermusuhan, menolong orang-orang yang teraniaya, melaksanakan silaturahim, berbuat kebaikan kepada fakir miskin, dan mengunjungi kaum kerabat. Suatu kegembiraan yang didasarkan atas argumen agama, karena telah memenuhi perintah Allah, melaksanakan ibadah puasa dan menundukkan hawa nafsu, sehingga pada hari itu laksana bayi suci yang baru dilahirkan. Masyarul muslimin, jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, menyaksikan keberhasilan dan kesucian umat Islam. Pada hari itu iblis merasa jengkel dan menjerit, sebagaimana diungkapkan dalam hadis berikut ini. Inna iblisa alaihi laknat yasiku fi kulli yaumi aidin fayajtami'u ahluhu indahu fayaquluna ya sayyidana man akhdabaka inna nukassiruhu fayaqulu la syai'a walakinna Allah ta'ala qad ghafara li hadhil ummati fi hadzal yaum. Sungguh iblis alaihi laknat berteriak histeris pada tiap-tiap hari raya Idul Fitri. Maka berkumpullah para ahlinya di sekelilingnya seraya berkata, wahai baginda, siapakah yang menjadikan baginda murka? Sungguh dia akan saya hancurkan. Iblis berkata, tidak ada apa-apa, tetapi Allah Ta'ala pada hari ini telah mengampuni umat yang berpuasa. Amin Allahumma amin. Panglima iblis itu lalu memberikan komando agar para prajuritnya bekerja keras pada hari itu untuk menggoda dan menjerumuskan kaum muslimin agar lalai dan hanyut dalam kegembiraan, berfoya-foya dan berpestaria dalam nuansa budaya yang tidak islami. Komando itu ialah sebagai berikut. Fa'alaikum an tashtaghilu bil ladzati wasyahawati wa syurbil khamri hatta yabghadahumullah. Maka kamu sekalian harus menyibukkan mereka dengan segala macam kelezatan, dengan syahwat dan minum khamr, minum arak, berjudi, supaya Allah murka kepada mereka. Sejak Nabi Adam alaihissalam, iblis memang tidak pernah bosan menyesatkan manusia. Kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja, iblis akan terus berusaha menyeret manusia ke lembah dosa. Tak terkecuali di hari raya Idul Fitri ini. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berpesan, ijtahidu yaumal fitri fis shadaqah wa amalil khair wal birri minas sholat waz zakat wa tasbih wa tahlil fa innahul yaumu alladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum wa yastajibu du'aakum wa yamduru alaikum birrahmah. Artinya, bersungguh-sungguhlah kamu sekalian pada hari raya Idul Fitri dengan bersedekah, berbuat kebaikan dan kebajikan, dengan melakukan sholat, zakat, tasbih dan tahlil. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa kamu sekalian, mengabulkan doa dan melihat kamu sekalian dengan kasih sayang.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang keempat adalah halal bihalal. Ada suatu tradisi di negeri ini yang berkenaan dengan Idul Fitri, yaitu acara halal bihalal. Acara seperti ini di Arab tidak ada, dan memang istilah itu adalah khas Indonesia. Halalun bihalalin, yang artinya saling halal menghalalkan, atau dengan kata lain saling maaf memaafkan. Halal bihalal dilaksanakan karena barangkali untuk menemui orang per orang mengalami kesulitan, datang dari rumah ke rumah memakan waktu agak lama, maka lebih praktis orang lalu mengadakan acara halal bihalal. Rangkaian dan nuansa acara ini tentu saja tak dapat dipisahkan dari puasa Ramadan dan Idul Fitri. Atau dengan kata lain, kita adakan halal bihalal karena kita melaksanakan ibadah puasa. Kita berpuasa di bulan Ramadan lalu merayakan Idul Fitri, dan di dalam merayakan Idul Fitri itu kita adakan acara halal bihalal. Akan tetapi rupanya halal bihalal ini sudah menjadi milik nasional. Namun demikian, sekali lagi, yang paling merasakan nikmat tentu saja hanya mereka yang sejak awal mengikuti prosesnya, yaitu melaksanakan puasa Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah, melaksanakan sholat id sampai pada berhalal bihalal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarusu." Rasulullah bersabda, ada dua golongan manusia yang nanti di akhirat nanti tidak akan diperhatikan oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dibiarin saja. Siapa mereka? Pertama, pemutus silaturahim. Yang kedua, tetangga yang buruk, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan ini di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, dibiarin saja. Satu, golongan pemutus silaturahim. Yang kedua, tangga yang jahat dengan tetangganya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebagai penutup uraian khutbah ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Bal tu'athiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 14-17. Raga dan jiwa ini bukan milik kita, tapi kepunyaan Allah sepenuhnya. Kita hanya punya hak pakai. Maka berbahagialah orang-orang yang berhasil membersihkan dirinya. Sebulan Ramadan kita berpuasa dan bersolat tarawih di malam harinya, lalu membayar zakat, bertakbir membesarkan Allah, menunaikan sholat Idul Fitri, kemudian bersilaturahmi untuk saling memaafkan. Untuk itu, marilah kita jadikan Idul Fitri sebagai puncak pembersihan diri. Kita jadikan Idul Fitri sebagai saat kelahiran kembali pada asal kesucian yang fitri. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Akhirnya dari Ramadan ke Ramadan, dari Idul Fitri ke Idul Fitri, lengkap dengan segala aktivitasnya, kita akan sampai ke ufuk yang tertinggi perjalanan manusia, yaitu takwa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin
وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وكرر أحمده سبحانه أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر. وأشهد أن محمدا المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف والأفخر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنور. وارض اللهم عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع ولاة المسلمين وأهله الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.